Jadi kita review dulu kemarin yang sudah kita pelajari, ya. Apa sih kalimat yang disebut klausa itu? Yaitu ada kalimat majemuk setara, yaitu paralel yang ditandai dengan adanya konektor abois, ya, and but or yet so. Kemudian ciri-cirinya, jika salah satu klausa dalam satu kalimat dihilangkan, maka yang lain masih bisa berdiri sendiri. Itu disebut kalimat majemuk setara. Kemudian contohnya ada I eat and you drink. Jika I eat dihilangkan atau salah satu dari I eat sama you drink itu dihilangkan, maka dia tidak berpengaruh gitu. Tetap bisa berdiri sendiri. Akan tetapi yang kedua, kalimat majemuk bertingkat yaitu yang ditandai beberapa banyak konektor dan diklasifikasikan sebagai berikut. Ada waktu, sebab, perbandingan, syarat, cara, dan tempat. Contohnya, when, once, although, if, as, dan where. Ciri-cirinya, kalimat ini memiliki induk kalimat atau kalimat utama dan anak kalimat. Maka anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri jika induk kalimat dihilangkan. Contohnya, the teacher keeps teaching even though he felt unwell. Ada yang tahu yang mana anak kalimatnya? Even though. Yes, good. Kenapa? Kalau even though he felt unwell berdiri sendiri itu tidak bisa karena butuh induk kalimat seperti itu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apapun bentuk kalimatnya baik setara, yaitu kalau dalam bahasa Inggris disebut parallel clause, maupun bertingkat atau adverbial clause, kita harus mengenal dan hafal polanya. Apa itu pola? Pola itu rumus ya, yaitu SV, AC, SV. SV itu maksudnya subject verb, AC itu maksudnya konektor ya, adjektif konektor, penyambung ya, penghubung, kemudian SV lagi. SV, AC, SV. Contohnya, you will get a good score. Ini adalah S-nya, you will get-nya itu verb-nya. Nah, untuk a good score-nya itu adalah cuma sebagai pelengkap aja ya, objek. If-nya ini adalah sebuah adjective clause-nya alias konektornya. You adverbial konektor juga bisa disebut seperti konektor aja gitu ya, disingkat aja menjadi konektor. You study hard. Jadi you study hard ini sebagai subjek, you study verb-nya. Atau bisa juga ACSW, SV. Nah, AC-nya di depan, ya, konektornya ada di depan. If you study hard, you will get a good score. Jadi adverb konektor ya. Kemudian yang terakhir SV, CC, SV. Apa itu CC? CC itu koordinat konektor yang boys tadi ya, BOYS ya, boys. Singkatan dari and but or yet so. Tom told a joke. Joke. So Paul laughed. Jadi Paul ketawa. Jadi CC-nya ada setelah koma. Gitu. Ini rumus utamanya SV SV SV, SV atau SV, CC ya. SV ditandai dengan koma kalau ada CC, SV gitu. Koordinat konektor. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke skill 9 sampai 10 yaitu use non clause. Apa sih non clause itu? Ya. Non clause ke clause aja yang berfungsi sebagai noun. Bukan ya, non clause itu klausa yang berfungsi sebagai noun. Ya, baik itu menjadi subjek atau menjadi objek. Contohnya dalam bahasa Indonesia, aku tahu itu. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, aku tahu kapan kamu datang. Nah, kemudian ini dideskripsikan kapan kamu datangnya itu disebut apa? Disebut pengganti dari itu. Gitu ya. Aku tahu itu. Kemudian kalimat kedua, aku tahu kapan kamu datang. Nah, itunya di sini itu noun ya, kata benda. Akan tetapi di sini lebih panjang. Aku tahu kapan kamu datang. Nah, kapan kamu datang ini disebut sebagai
non-clause ya. Kenapa? Karena dia jatuh setelah kata kerja tahu. Aku tahu ini subjek verb. Nah, setelah subjek verb di sini ada sebuah objek. Akan tetapi objeknya berupa apa? Berupa kalimat gitu. Kapan kamu datang? Gitu. Ada apanya? Ada ininya. Ada penghubung antar kalimat yaitu pakai keterangan waktu kapan ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu 5W 1H gitu. Kalau ada 5W 1H ditaruh di tengah-tengah, maka dia sebagai penghubung antar kalimat gitu. Oke, jadi kapan ini disebut non-clause connector. Lebih singkatnya disebut konektor gitu aja ya, penghubung. Penghubung apa? Penghubung antar kalimat. Maka dia berfungsi sebagai noun object ya. Itu non-clause sebagai objek. Kalau contoh yang kedua, itu aku tahu. Nah, kapan kamu datang, aku tahu. Maka itu di sini dipanjangkan menjadi kapan kamu datang. Gitu. Jadi subjek verbnya itu aku tahu. Maka itu di sini berfungsi sebagai subjek. Oke. Jadi itu gambaran non-clause secara bahasa Indonesia ya. Oke. Yang akan kita pelajari di skill 9 sampai 12. Gitu guys. Langsung saja versi bahasa Inggrisnya. Nah, non-clause connector. Konektor itu apa aja sih? Seperti yang Muslim bilang sebelumnya, yaitu 5W 1H ya. Whom, what, when, where, why, which, how. Ya, ditambahin whom. Ditambahin who, boleh. Contohnya, kalau rumusnya seperti ini, maka kecuali who ya. Rumusnya seperti ini itu kecuali who. Non-clause sebagai objek, SV, NC, SV. Pokoknya kalau ada C-nya berarti konektor. Itu ya, konektor. SV bisa disebut kalimat ya. SV itu subjek sama verb, maka disebut kalimat. Kalimat penghubung kalimat gitu maksudnya ya. SV, CSV juga bisa. Contohnya he studies ya, he studies ini kalimat ya. Kenapa? Karena ada subjek, ada verb. Jadi dia kalimat. Kemudian di sini dipisah oleh si konektor where. Where itu di mana? He studies where. Setelah where pastinya harus kalimat baru ya, SV yaitu he subject feels verb gitu. Jadi he studies where he feels comfort. Nah, itu disebut non-clause yang mana dia sebagai objek karena ini where he feels comfortnya ada di belakang. Makanya objek. Kemudian selanjutnya, nah ini ya. Selanjutnya non-clause sebagai subjek ya berarti ada di depan konektornya ya. Konektor habis gitu subjek verb kemudian verb. Nah, bedanya seperti itu. Where he feels comfort studies gitu. Where he feels comfort studies gitu sudah bisa ya. Next, whatever, whenever, if sama that juga bisa. Langsung ke 10 ya. Non-clause konektor khusus subjek itu bisa apa aja? Who, what, which. Ya, who, what, which. Karena ini itu menyangkut sama kata benda. Who, what, which. Kalau who untuk orang, kalau what selain orang, kalau which untuk benda. Nah, kalau what itu maksudnya ya bisa hal ya, which juga bisa hal. Cuma dia ini lebih ke which itu yang mana, mungkin ada pilihannya ya. Kemudian kesimpulannya adalah hanya konektor khusus subjek di atas yang bisa berpola NC-VV ya, NC-VV. Apa itu? He studies what he likes. He studies SV, subject verb, kemudian what itu konektor, SV itu he likes itu subject verb lagi, ya what ya tadi ya what. SV, NC, SV. Kemudian untuk NCVV itu apa? What has done to be done. Itu yang mana berpola
word-nya di depan, ya. Word-nya ada di depan. Hanya konektor khusus ya guys ya, NCVV. Ini, word has done to be done. Karena apa? Karena non-clause tersebut bisa berperan ganda, yaitu sebagai konektor dan subjek dalam klausa. Khusus untuk ini ya, khusus untuk what, khusus untuk what. Coba aja langsung praktek di apa soal nomor 1. I am concerned about titik-titik will arrive. Cara menganalisa cepatnya, kalian harus tahu mana subjek sama verb-nya. Kemudian setelah subjek verb, apakah ada verb baru? Kalau ada verb baru berarti otomatis dia butuh konektor. Karena di sini tidak ada konektor, maka yang dicari itu konektor. Setelah konektor harus ada kalimat baru yang mana minimal ada subjek sama verb. Nah, apakah di sini memiliki subjek sama verb sama konektor? Karena di sini yang ketemu ada cuma verbnya aja. Dan di sini ada kalimat I am itu subjek, ya I-nya subjek, am concerned itu sebagai verbnya. Subjek verb, habis itu dia butuh apa kalau di sini verb? Gitu. Ada yang tahu nomor 1 jawabannya apa? Delta. Delta, yakin? Delta. Iya, delta. Delta. Conjunction. Alasannya karena ini Karena kalimat kalimat subjek. Terus membutuhkan Karena juga itu subjek. butuh subjek verb. Butuh subjek verb. karena butuh Konektor dan konektor subjek. dan Konektor subjek. Oke, lebih singkatnya seperti itu. Good job, guys. Jawabannya delta. Nomor 2, titik-titik was late, caused many problems. Di sini cara mengidentifikasi cepatnya, di sini ada was ya, was itu verb, ya kan? Verb was late. Late itu kata sifat yang mana was late ini satu kesatuan kalimat. Kemudian caused ini verb lagi. Gitu, verb. Berarti kira-kira yang kurang apa? Kalau ada 2 kata kerja, berarti di sini harus ada apa? Subjeknya. Subjek, Harus ada adalah subjek sama konektor. Berarti yang mana? Conjunction. Iya, atau conjunction sama. Berarti yang mana? Yang ada antara konektor sama alpha. Antara Because. delta sama alpha. Antara delta sama alpha. Kalau pilih delta berarti kurang apa? Kurang subjek. Kalau delta kurang subjek, berarti alpha. Pilih alpha? Alpha udah lengkap, ada konektor sama subjek. Tuh, jawabannya alpha. That he. Gitu ya. Jadi that-nya ditaruh di depan itu boleh ya. That he. Kenapa? Karena that itu khusus untuk bukan khusus ya, umum ya untuk semua, mau dipakai subjek orang, mau dipakai subjek non orang gitu. Makanya dia bisa ditaruh di depan. Itu seperti what tadi ya. Simple exercise lagi yang ketiga, titik-titik was on television made me angry. Ada berapa kata kerja di sini? 2. Ya, was sama made. Berarti kalau ada 2 kata kerja otomatis dia butuh konektor. Mana di sini yang ada konektornya? Ada what, when, where. Oke, jadi antara CDE, ya. CDE. Nah, antara CDE. Kemudian yang hanya bisa di depan tadi apa? What. What. Siap. Berarti jawabannya? Cicak. Charlie. Check it out. Tuh, hilang. Ya, memang Charlie jawabannya ya. Oke. Lupa ngedit nih. Skill 11 sampai 12 yaitu berhubungan dengan adjective clause. Kalau sebelumnya kita belajar non clause, kalau sekarang adjective clause. Kalau adjective itu kata sifat ya. Apa sih adjective clause itu? Nah, adjective clause ya berarti adjektif dalam bentuk klausa gitu ya. Kemudian letaknya di mana? Letaknya itu setelah kata benda. Nah, contohnya kayak beautiful, kemudian girl, beautiful girl, itu kan adjektif ya, kata sifat. Kata sifatnya pasti mengikuti kata benda.
Nah, kalau kata sifat dalam bentuk kalimat ya, emang ada, iya ada ya, adjektif dalam bentuk kalimat itu seperti apa? Karena dia berfungsi itu mendeskripsikan noun, ya. The woman is filling the glass. Nah, ini kalimatnya. Lah, perempuan itu is filling the glass. Verbnya is filling. The glassnya itu objeknya ya. Udah ini kalimatnya udah bener ini. Nah, kemudian mau ditambahin sama si adjektifnya. Adjektif dari si gelas ini. Nah, adjektif dari si gelas apa maksudnya? Mungkin gelas yang bening, gelas yang bersih, atau gelas yang ada di itu, atau gelas yang bagaimana gitu ya. Nah, ternyata di sini mau ditambahin that she put on the table. Ternyata gelas yang dia letakkan di atas meja. Jadi, that di sini itu konektor sebagai adjektif. Kenapa? Karena mendeskripsikan gelas. That she put. Nah, setelah konektor wajib kalimat baru ya. Kalimatnya apa? Ini subjek she, kemudian verbnya put gitu. She put on the table. Oke, itu sebagai adjektif. Kalau misalnya that-nya di depan, bisa. The glass-nya di depan ya. The glass that she put on the table contains smoke. Nah, the glass di sini ya sebagai apa? Sebagai sebagai subjek. Sebagai subjek. Subjek karena subjek pasti dalam bentuk noun. Kemudian di sini dipisah sama baru ketemu subjek langsung dipisah sama si konektor that. Konektor. Nah, ini pastinya sebagai adjektif dalam bentuk klausa yaitu that she put on the table. Baru verbnya di sini contains smoke. Jadi the glass sebenarnya kalimatnya kalau dipendekin the glass contains smoke gitu aja ya. Berhubung di sini mau ngasih tahu contohnya si adjektif clause ya, adjektif yang clause, the glass that she put on the table contains smoke. Tuh. Oke, itu penjelasan singkatnya dari si adjective clause. Sekarang langsung ke latihan saja. Gimana? Kok sudah dikasih tahu jawabannya? The gift titik-titik selected for the bride was rather than expensive. Ada berapa kata kerja di sini? Ada dua. Ada Dua. dua. Mana dan mana? Selected Selected sama and was. Oke, good. Selected dan was. Kalau ada dua kata kerja, apakah di sini sudah ada konektornya? belum. Belum. Belum ada. Belum. Ada, ya. Belum ada ya. Kalau dan itu bukan konektor ya. Dia itu apa kata depan dan lebih dari mahal. Jadi kalau belum ada konektornya, jawabannya antara A, B, C, D yang mana yang konektor? A sama delta. Alfa sama delta. Nah, kalau kita pilih alfa, apakah ada yang kurang? The gift because selected? Ada. Kurang subjek. Kurang subjek, karena di sini langsung verb. Berarti jawabannya yang delta. Delta. Di sini ada subjeknya ya, which we selected. The gift which we selected. Jadi the gift-nya ini sebagai subjek, which we selected for the bride itu sebagai adjective clause dalam bentuk clause. Karena apa? Karena mendeskripsikan gift-nya gitu. Baru kalau kita singkat, kalau sebenarnya kalimat pendeknya the gift was rather than expensive gitu aja ya. Jadi hadiahnya lebih dari mahal. Jadi jawabannya delta. Adjective clause connector. Nah, kita akan melihat apa aja sih konektor yang berhubungan dengan adjective clause. Ada whom sama whose itu untuk orang, ada which itu untuk benda, ada that itu untuk semuanya, antara orang dan benda. Kalau who untuk orang tapi sebagai subjek. Langsung saja kita lari ke skill 1 sampai 12 yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya, latihan nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1,
Ada yang mau membaca? Saya Miss. Oh ya udah. Ayo, siapa ini? Siapa ini? Silakan kakaknya duluan. Lanjut. Ada motor lewat. Ya udah, wes Sri, ayo Miss Sri. Oh, okay. At the end of the 19th century, Alfred Indonesia kasih besar. It's okay. Alfred Dino developed a test for measuring intelligence, blah blah blah, served as the basis of the modern IT test. Oke, thank you Miss Sri. Boleh bareng-bareng dijawab kalau yang sudah tahu jawabannya. Which is Which has delta. which is Ada delta. yang delta, ada yang alpha. Aku alpha. Oke, alpha. Check it out. Kita cek ya. Alfred Binet develop a test itu apa? Kalimat bukan. Kalimat ya. Karena Kalimat. Oh, Alfred Binet ini nama orang, develop ini verbnya ya. Jadi ini kalimat pertama. Kalau at the end of the 19th century itu bukan ya. Itu cuma keterangan waktu aja ya. Intinya pengganti dari tahun. Kemudian di sini ada kedua, served as. Nah, itu adalah kalimat kedua yang tidak lengkap. Ya, berarti dia kurang apa di sini? Karena ini tidak lengkap, dia kurang apa? Nah, ini kok tahu Miss itu kalimat pasif? Karena ini ada verb 3 diikuti sama si preposition. Ada verb 3 diikuti sama preposition, itu kalimat pasif. Maka kurang apa di sini? Kalau di sini ditemukan kata kerja aja, kurang apa? Kurang subjek. Kurang subjek. Terus kurang apa lagi? konektor. Konektor. Karena di sini ada kata kerjanya dua, berarti wajib hadir konektor. Kemudian yang di sini ada subjek sama konektor yang mana? Yang delta. Iya, oke. Jadi conjunction plus auxiliary gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman nyarinya kurang conjunction sama subjek ya, di sini tidak ada pilihan subjek. Ada tapi nggak ada conjunction-nya gitu. Berarti kalau kita bingung, otomatis kita pilih yang bisa merangkap sebagai subjek, conjunction yang bisa merangkap sebagai subjek. Oke. Di sini ada verb. Kalau A itu verb aja, kalau nanti kebanyakan verb ya, kalau kita pilih Bravo itu subjek verb, nanti kurang conjunction. Kalau kita pilih N itu cuma conjunction, ya. Kurang verb. Kalau kita pilih delta, yaitu conjunction plus auxiliary. Kok bisa Miss itu conjunction plus auxiliary? Nah, ini kalimat pasif verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada auxiliary-nya. Makanya dia butuh auxiliary has gitu. Auxiliary-nya sebenarnya nggak harus has, bisa juga is gitu ya. Is, se. Berhubung di sini yang makainya tensesnya bukan simple present ya, pakainya tensesnya perfect. Jadinya pakainya has served. Nah, which di sini merangkap sebagai subjek. Oke, seperti itu teman-teman. Jawabannya delta ya. Nomor 2, ada yang mau membacakan? Ya, Saya Miss. monggo, Miss Nina. Saya Miss. Miss Nina dulu ya. Miss Nina dulu. Okay, thank you, Miss. Okay, the fact blah blah blah, the most important writing period is about to begin has caused all three networks to sort up their schedule. Okay, good. Thank you. Yes, Miss.
The fact titik-titik the most important writing period is about. Yang di garis merahin ini apakah kalimat? Ya, Kalimat. Mana verbnya kalau kalimat? the most important writings period. Verbnya. Kata kerjanya Oh, yang verbnya mana? is. Kata Hah? kerjanya is. Iya, kata kerjanya is ya. Kata kerjanya itu is. Oke, jadi dia kalimat. Kemudian untuk yang di garis merahin ini has cost ini apa? Verb. Iya, sebagai verb ya. Jadi ini yang garis merah pertama itu kalimat. Kemudian untuk yang di garis merah kedua itu kata kerja. Kata kerja. Kalau kata kerja berarti dia butuh yang namanya subjek karena dia Subject. nggak ada subjeknya di sini. Oke, jadi kemungkinan besar. Nah, lulu. Pencet guys. Nah, jadi intinya verbnya subjeknya mana gitu ya. Subjeknya itu nggak ada di sini. Tiba-tiba langsung verb ya, has cost all three network. Nah, ini untuk bla 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 di sini. Maksudnya untuk kelanjutan dari all three networks itu tidak begitu mempengaruhi perubahan kata kerja atau kalimat, maka yang sangat berpengaruh adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada subjeknya. Nah, ternyata di sini pilihannya itu nggak ada subjek sama sekali. Nah, otomatis yang dipilih adalah conjunction yang merangkap sebagai subjek. Nah, conjunction yang bisa merangkap sebagai subjek di sini apa? Gitu. Delta. Delta. Sama In C juga. sama Charlie. Oke, antara Charlie sama Delta. Kalau kita pilih alpha itu verb plus subjek. Nanti kebanyakan verb. Kalau B itu of itu cuma preposition. Kemudian that itu conjunction subjek. Correlate karena memiliki arti bahwa. Correlate itu maksudnya nyambung ya. Conjunction bisa menjadi subjek tapi kurang nyambung, incorrelate gitu. Jadi di sini the fact itu sebagai subjek utamanya ya. The fact that the most important writings gitu, that the most important writings period is. Jadi the fact ini subjek utamanya, kemudian that ini conjunction yang menghubungkan antara the fact sama the most ini karena ini adalah adjective clause dari si the fact tadi. Itu guys. Oke, selanjutnya, aduh, Miss Lestari tadi ya, Miss Lestari. Iya, Miss. Oke, silakan dibaca. Bla bla bla. Thank you, Miss. Bla 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 contained in the chromosomes, and they are thought of as the units of heredity. Oke, good. Thank you, Miss Lestari. Bla 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 contained in the chromosomes ini bahasa apa ya? Bahasa biologi kayaknya ya, guys ya. Ini ada kromosoman ya. And they are thought of as the units of heredity. Ada berapa kata kerja di kalimat nomor 3 ini? Ada dua. Ada dua. Yang pertama ada contained ya, sama R. Oke, good. Jadi kalau yang pertama itu kalimatnya nggak lengkap karena apa? Karena cuma kata kerja. Kalimat apa itu? Kalimat pasif. Kenapa kok tahu ini ada verb 3 diikuti sama preposition kata depan. Kalau ada verb 3 diikuti preposition maka dia disebut kalimat pasif ya. Kalau kalimat pasif berarti dia di sini butuh apa, guys? Kurang to be atau auxiliary ya. Jadi kalian pilih A, B, C, D itu mana yang ada auxiliary-nya. Kemudian untuk yang kedua kalimatnya and they are. Nah, ini ada and they are. Dia kalimat kedua yang mana ada conjunction apa? Conjunction and. Conjunction and. And itu termasuk coordinate connector ya.
kalimat yang menghubungkan majemuk setara tadi ya, sama-sama posisinya, sama-sama menjadi induk kalimat. And they are talk-offs. Nah, ini nggak usah dipermasalahkan, sudah jelas ini kalimat kedua. Yang bermasalah adalah kalimat ke satu karena yang tidak lengkap ini kurang apa? Kurang auxiliary. Sama apa? Sama Conjunction. subject. Oh. Karena sudah ada conjunction di sini ya, and ini ya, conjunction kalimat setara ya. A boys ya, masih ingat ya, a boys, n itu A itu N, B itu but, O itu or, Y itu yet, namun ya, S-nya itu so. Oke, jadi yang kurang adalah subjek sama selerinya. Yang mana? Beta. Hah? Yang mana? Beta. Beta, bravo maksudnya ya. Oke. Iya. Kalau kita pilih alpha, itu kelebihan conjunction. Ya, karena sudah ada conjunction N di sini, masa di sini dikasih conjunction lagi ya. Kalau ada dua conjunction, maka nanti verb-nya wajib 3, kan di sini cuma 2 verb-nya ya. Gitu. Oke. Kalau kita pilih Charlie, itu kelebihan conjunction lagi. Delta itu non-phrase ya. Non-phrase itu apa? Noun ketemu noun. Because of change noun phrase nanti jadinya. Ada of-nya. Maka yang dipilih adalah bravo, subject plus auxiliary. Nomor 4, siapa lagi yang mau membaca? Saya. Oke, Miss Novi, please. Okay, thank you, Miss. The benefit, blah blah blah. The study is that it provides necessary information to anyone who need it. No, who needs it. Oke, good, thank you. The benefit the study is that it provides necessary information to anyone who needs it. The benefit the study. Sama-sama kata benda. The benefit sama the study. Kira-kira itu kalimat yang lengkap atau tidak lengkap? Ya pastinya tidak lengkap. Maka kurang apa di situ? Gitu ya. Untuk selanjutnya ada that it provides. That itu sebagai apa? Sebagai Sebagai konektor. Iya, konektor atau conjunction. Setelah conjunction wajib hukumnya ada apa? Subjek verb. Iya, wajib hukumnya ada subject verb. Dan itu sudah benar, ada subject verb. Maka dari itu, kalau ada conjunction, maka wajib hukumnya ada 2 kalimat ya. Dan kalimat yang pertama ini kurang lengkap, dan kalimat yang kedua adalah ini, it provides. Maka titik-titik ini kurang apa? Ada yang tahu kurang apa? Kurang apa, ayo? Katanya ini kalimat, pasti kalimat. Soalnya apa? Soalnya di sini sudah ada conjunction dan kalimat, Preposition. maka harus ada kalimat lagi. Dan di sini ada kata benda plus kata benda. Maka dia kurang apa? Kalimat itu syaratnya apa sih? Syaratnya harus ada apa? Subjek verb. Subject verb. Di sini sudah ada subjeknya belum? The benefit itu subjek, Miss. Ya, kalau di depan pasti subjek ya. Kemudian verbnya sudah ada belum? Itu is verb. Is itu verb. Provide itu verb. Oke, good. Sudah tahu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada is. Is itu verb ya. Is itu verb. Kemudian di sini ada subjek. Is itu verb, provides itu juga verb, tapi sudah ada conjunction di sini guys. Gitu. Maka yang dicari di sini apa? Nah,
Garis merahnya di sini sampai di is berarti ya. Gitu guys. Jadi untuk kata kerjanya sudah ada dua, provide sama is ya. Oke, provide sama is. Kemudian di sini the benefit titik-titik the study is itu adalah kalimat yang belum lengkap, kurang apa gitu. Kurang Preposisi. preposition. Preposition kata depan yang menghubungkan antar kata benda. Benefit and the Gimana study. cara menghubungkan antar kata benda? Ditambahin apa? Of. Oke, preposition. Good. Jadi untuk BCD itu adalah conjunction which that because, maka jawabannya adalah alpha alpha. Nah, pinter nih teman-teman. Semoga nanti bisa menjawab waktu TOEFL test ya. Nomor 5, siapa lagi yang mau membaca? Who wants to read? Me. Oke, Miss Lestari, alamku. Thank you, Miss. Oke, The same symptoms Symptoms. that occur, blah blah blah, occur with cocaine. 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 Yeah. Okay, good. Thank you. The same symptoms that occur, occur with cocaine. Oke, kita lihat di sini kalimatnya. Ada dua kata kerja, yaitu apa? Occur dan occur. Ya, occur itu terjadi ya. Occur sama occur. Ada dua kata kerja. Dan occur yang pertama itu verb dari konektor that. Ya, occur ini verbnya dari that ini. The same system that occur. Ini kemungkinan besar adalah sebagai penjelas apa? Penjelasnya sih the same symptoms. Jadi the same symptoms itu sebagai subjek utama yang mana verbnya adalah occur di sini. Ya, paham maksudnya ya? Seperti tadi adjective clause ya, menjelaskan kata benda sebelumnya ya. Jadi that occur yang pertama itu menjelaskan si the same symptoms itu. The same symptom yang apa sih? Itulah maksudnya. Yang terjadi apa gitu. Sedangkan occur yang kedua adalah verb dari the same symptoms-nya. Artinya kalimat sudah memiliki apa? Sudah memiliki konektor, subjek, dan verb. Nah, sudah ada konektornya that, ya, occur. Kemudian di sini ada subjeknya the same symptoms. The same. Nah, kalimatnya sudah memiliki konektor, subjek, dan verb. Pilihan yang menawarkan salah satu dari ini adalah pilihan A, C, D itu salah. A, C, D itu salah. Oke, kok bisa Miss? Karena sudah ada konektor. That. Kalau kita pilih alfa, kenapa kok nggak boleh dipilih? Karena kebanyakan verb. Oke, that occur, can occur. Kalau kita pilih Charlie, kenapa salah? Karena dia kebanyakan conjunction. Udah ada that. Kebanyakan conjunction. So ya. Kalau kita pilih Delta? Itu. Ada with sama they. Oke, ada with sama they. Maksudnya? With kan udah preposisi. Terus ada subjek. Oke. Tapi kok sama? Kalau D sama B. Mirip. Oke. Kebanyakan subjek nantinya ya, kebanyakan subjek. Karena apa? Occur ini adalah subjeknya the same symptoms ya. Occur ini adalah subjeknya the same symptom. Nah, untuk yang occur di sini kita cari sebenarnya kalimat pendeknya itu the same symptoms occur with cocaine gitu aja kan ya sebenarnya. Tetapi di sini itu ditambahin menjelaskan si the same symptom yang terjadi apa gitu. Maka jawaban yang tepat adalah bravo ya, with
Empathem, empet, apa ya bacanya ya? Empathemize can occur gitu. With empathemize can occur. Miss, Iya ya. tapi kan can itu juga verb. Oke, Occur can verb. itu modal ya. Can di sini juga Oh, modal ya. dijadiin Modal modal. itu bisa berdiri kalau misalnya ada kata kerja baru, berarti kata kerjanya harus dalam bentuk verb satu. Gitu. Seperti contohnya, aku bisa belajar. I can study. Boleh. Nah, seperti ini kasusnya. Kalau that occur, empathemize can. Nah, maka ini nanti menjadi subjek. Maka untuk empathemize itu salah, bukan can yang disalahkan ya berarti ya. Yang disalahkan adalah empathemize-nya. Karena ini adalah sebuah noun. Nah, kalau ada noun, kebanyakan noun nantinya. Kebanyakan subject that occur, empathemize, can occur gitu. Padahal that occur di sini sudah merangkap sebagai subjek. The same symptoms that. Karena that di sini tidak butuh subjek baru. Ya, that ini sudah merangkap sebagai subjek karena menjelaskan si ini tadi loh, si the same symptoms gitu maksudnya ya. Makanya butuh jawaban Bravo yang bukan kata benda sebagai subjek sendiri, butuh yang adanya preposition. Kata benda yang diikuti oleh preposition itu tidak bisa menjadi subjek, gitu. Seperti itu maksudnya. With empathemize can. Oke. Kalau misalnya diartikan ya memang kurang pas atau ambigu. Masa tiba-tiba setelah yang terjadi empathemize can gitu kan nggak mungkin. Yang terjadi dengan itu maksudnya. Karena ini bukan noun orang gitu. Oke, kalau masih bingung nanti bisa dipelajari ulang ya. Oke, karena nggak bisa kita nggak harus memaksa langsung paham gitu nggak bisa. Nanti kalau misalnya kita brush up lagi, diulang-ulang lagi, nanti akan paham dengan sendirinya dengan terbiasa mengerjakan ya. Oke. Selanjutnya, nomor 6. Siapa lagi yang mau membaca? Who wants to read? Aku. Ovi, oke silakan. Many companies across the country have molded the concepts blah 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 describes into an integrated strategy for preventing stress. Okay, good, thank you. Many companies across the country have molded the concepts titik-titik describes into an integrated strategy for preventing stress. Identifikasinya adalah kita harus mencari kata kerjanya yang utama. Kata kerjanya itu adalah have molded. Kalau ada kata kerja berarti ada subjek ya. Kemudian yang kata kerja kedua adalah describes. Nah, kalau tadi kan misalnya menggaris merah secara panjang ya, karena per kalimat. Kalau sekarang kita garis merahnya yang kecil-kecil aja, yang utama yaitu kata kerjanya. Kalau ada dua kata kerja, otomatis di situ ada satu conjunction gitu maksudnya ya. Nah, untuk many companies across the country have modded the concept titik-titik describes itu apakah sudah ada conjunction-nya gitu. Karena di sini ada dua kata kerja yaitu have modded sama describes. Sudah ada conjunction-nya belum? Hah? Sudah ada conjunction-nya? Conjunction itu maksudnya konektor. Belum. Belum, oke. Nah, untuk many companies across the country have modded the concepts itu satu kalimat. Titik-titik describes into an integrated. Berarti titik-titiknya di sini diisi apa? Kurang apa? Kalau di sini ada verb. Kurang Konek subjek. subjek. Nah, Konektor berarti subjek. selain subjek apa lagi? Konektor. Conjunction. Berarti yang hilang adalah conjunction sama kata bendanya atau Subjek. subjeknya. Nah, maka jawabannya adalah Alfa. Alfa. Alfa, yakin?
by makna nggak sih Miss kalau mau lihat? Soalnya semuanya punya subjek konektor, subjek konektor subjek. Ya, semuanya punya subjek ya. Semuanya punya subjek ya. Wolf, 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 semuanya punya subjek. Berarti PR-nya adalah kita mencari konektor yang tepat antara and that what so. Nah, kita lihat di sini have molded, ini kurang L ya berarti guys. Have molded, kemudian describes into integrated strategy. Oke. Hubungannya apa? Antar kalimat ini hubungannya apa? Informasi tambahan atau maksudnya informasi tambahan dari kalimat sebelumnya atau kalimat baru atau memang Informasi. menerangkan noun sebelumnya atau sebab akibat. Kalau sebab akibat mungkin nggak so wolf gitu. Kayaknya informasi tambahan dari kalimat sebelumnya, Oke, Miss. sebagai besar memang kebanyakan memang informasi tambahan ya. Kalau informasi tambahan berarti kita menyebutnya adjective clause ya. Itu adjective clause dari si the concept ini. The concept yang apa? The concept that gitu that wolf describes into gitu ya. Jadi jawabannya adalah bravo guys. Nomor 7. Who next? Selanjutnya siapa yang mau baca? Saya Oke, Lestari. Please. bla 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 in the first draft of the budget will not necessarily Necessarily. be in the final draft. Thank you. Miss Lestari, in the first draft of the budget will not necessarily be in the final draft. Ada berapa kata kerja di sini, guys? Ada berapa kata kerja? 1. Mana? 2. Dua, Will not mana sama aja? be. Mana aja? Will not sama be, Miss. Oke, good. Will not sama be. Nah, itu adalah dua kata kerja, ya. Oh, iya. Berarti untuk subjeknya mana? Subjeknya Udah ada first belum draft. subjeknya? Sudah. Belum. Belum. The first draft, oh iya ya ada in, lupa. Oke. Jadi guys, ini itu kalimatnya verbal atau nominal? Kalau verbal itu ada kata kerja kayak selain verbal. auxiliary ya. Kalimatnya nominal ya, yaitu ini will not be gitu. Will not be gitu maksudnya. Will not be. Will not be in the final draft gitu. Enggak, tidak di gitu, tidak di maksudnya. Jadi verbnya ada satu kesatuan antara will not sama be itu satu ya. Seperti contohnya kalimat will be here, will be apa lagi ya? Will be yours seperti itu. Akan menjadi milikmu, will be. Itu adalah kalimat nominal. Ya. Will be together. Jadi untuk verbnya ini ada satu. Ya, untuk verbnya ada satu. Akan tetapi di sini kita sudah menemukan subjek belum di sini? Belum. Belum. Kau tahu? Karena nggak ada, karena semuanya yang ada non ada preposisi. Iya, betul sekali ya. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau kita bertemu kata benda diikuti sama preposition, maka dia tidak bisa menjadi subjek ya. Maka untuk nomor 7 ini kita harus mencari subjek. Mana sih subjeknya?
Aku Saya Hmm? Charlie. Charlie. Oke, check it out. Beta juga bisa. Jadi what bisa membentuk non clause yang berfungsi sebagai subjek kalimat ya. Jadi kalau kita pilih Charlie ya sudah benar. Kenapa ini what itu sebagai subjek plus conjunction kemudian diikuti sama kata kerja. Nah kalau ada kata kerja di sini kata kerja berarti kata kerjanya ada dua berarti boleh diikuti sama si conjunction ini ya. What appears in the first draft on the budget will not necessarily be in the final draft. Oke. Jadi jawabannya Charlie. Good. Nomor 8. Who wants to read? Ya, Miss Lestari lagi boleh. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it does not mean blah 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 is a good food to eat. Okay, good. If a food label indicates that the food is mostly carbohydrate, it doesn't mean titik-titik is a good food to eat. Indikasi. Kita cek dulu. Di sini that itu sama if. Nah, ada dua conjunction. Ya, that sama if. Berarti kalau ada dua conjunction, kata kerjanya ada berapa? 3. Wajibnya Ada 3, Miss. ada 3. Karena kalau conjunctionnya 1, verbnya ada 2. Kalau conjunctionnya 2, verbnya ada 3. Kita lihat di sini, verbnya ada berapa di sini? Is sama does not. Is, kemudian Does does doesn't not, kemudian is. is lagi. Berarti sudah lengkap kata kerjanya. Ya, sudah Ya. lengkap. Oke. Nah, ini ada indicates. If a food label indicates. Nah, verb pertama. Verb pertama ini, guys. Kemudian is. Verb kedua. That a food is. Kemudian, eh dan terjadi lagi. Blah Dan blah blah is ini a ada good. it does not mean. It doesn't mean. Itu adalah kalimat ketiga. It doesn't mean. Oh iya, it doesn't mean. Is lagi. Berarti dia ini dong ya. Itu subjek. Kata kerjanya lebih dong ya. Ada indicate ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 loh. Indicate masuk verb, Miss. Iya, masuk verb. Berarti verbnya ada 4 loh ya. Indicates, kemudian is, kemudian doesn't mean, ya 3. Kemudian ada is lagi, 4. Berarti conjunctionnya harus ada berapa? 3. Hah? Ada Conjunctionnya 3. harus 3. Berarti kurang 1 ya conjunctionnya ya. Iya. Berarti di sini yang dicari apa? Conjunction yang Conjunction lagi sesuai ya. makna. Kemudian jawabannya apa? Kalau conjunction aja misalnya kita pilih berapa n is bener nggak? Apakah n itu bisa merangkap sebagai subjek karena di sini belum ada Enggak, subjeknya? enggak bisa. Nggak Enggak bisa. bisa. Kalau kita pilih when juga Enggak bisa. nggak bisa. When Jadi enggak bisa. antara Alpha sama Charlie. Dan yang paling tepat Charlie. Alpha sama Charlie apa? Charlie. Iya, Charlie. Karena apa? Karena that itu menjelaskan kata sebelumnya. It doesn't mean that gitu. Nggak, tidak berarti kalau itu ya maksudnya karbohidrat itu ya. Good food to eat. Oke. Nomor 9. Yes. Who wants to read? Masih ada 2 nomor, guys. Saya boleh, Miss, lagi. Ya, boleh, Miss Lestari. Ambil aja, Miss Lestari.
I need for space law to include commercial concern has been reconsidered inasmuch blah 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 been expanding drastically in recent years. Oke, good. Nomor 9, a need for space law to include commercial concern has been recognized inasmuch been expanding drastically in recent years. Ada berapa kata kerja nomor 9? Ada 2, has been reconsidered sama been expanding. Oke, good. Untuk a need sampai has been recognized itu adalah kalimat pertama ya, karena ini subjeknya a need ya. A need, verbnya adalah has been recognized ya. Kemudian selanjutnya ini ada inasmuch. Masih ingat inasmuch itu apa? Nggak ingat, Miss. Inasmuch itu adalah conjunction ya, karena. Oh, itu bagian conjunction. Iya, conjunction ya, inasmuch itu conjunction. Oke. Kemudian been expanding drastically in recent years itu adalah kalimat yang tidak sempurna. Berarti kurang apa ini? Kurang subjek. Kurang apa? Kurang subjek conjunction. Oke, kurang subjek. Kurang subjek ya. Udah ada conjunction kan inasmuch. Oh iya. Kurang subjek. Memang kurang subjek guys di sini. Jadi ini ada A, B, C, D ini ada subjeknya semua, ya, ada subjeknya semua. Akan tetapi kita lihat di sini bin. Bin itu apakah bisa berdiri sendiri? Tidak Enggak. bisa, karena verb 3. Bin itu verb 3 ya. Bentuk pertamanya adalah be. Ya kan? Atau is, am, are. Kemudian was, were. Kemudian yang ketiga adalah been. Jadi verb ketiga itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi butuh apa? Butuh auxiliary. Jadi di sini yang A, B, C, D yang ada auxiliary-nya yang mana sebelumnya? Delta. Antara delta sama bravo. Ya. Ya, berarti Ya. jawabannya antara bravo sama delta. Kemudian kalau kita melihat di sisi bin-nya. Kemudian kita melihat inasmuch. Inasmuch itu ada gandengannya yaitu inasmuches gitu, karena inasmuches ada S-nya ya. Maka di sini yang ada S-nya yang mana antara bravo sama delta? Yang delta. Berarti jawabannya delta. Inasmuches the commercial launch industry has been expanding gitu ya. Oke, jawabannya delta. Terakhir, who wants to read? Me. Oke, Froli terakhir. Yes. Froli. The report on the nuclear power plant indicates that when the plant had gone online, blah blah blah, unsafe. Oke, good, thank you. Nomor 10 di sini ada berapa kata kerja, guys? Indicate sama had gone. Oke, good. Ada indicated sama had done. Check it out. Subjek dan verb utamanya adalah the report, ya. Kemudian sama indicated, ya. Subjek utamanya. Subjek utamanya the report, verbnya adalah indicated. Jadi ini kalimat utamanya. Kemudian ada that. That itu sebagai conjunction, ya. Conjunction yang mana dia itu menghubungkan adjective clause atau menjelaskan kata sebelumnya, yaitu the report. When the plant had gone. Kalimat pertama, kemudian setelah conjunction that, kalimat ini memiliki 2 klausa dan 1 conjunction lagi, yaitu that sama when, ya kan? Ya.
That Iya, sama when ini sama-sama conjunction conjunction. gitu. Untuk conjunctionnya when dan subject itu the plan ya. Untuk subjeknya when itu adalah the plant. Verb verbnya had gone. Nah, untuk that-nya ini belum ya, belum ada. Berarti kurang apa gitu. Karena conjunctionnya ini ada 1, 2, berarti verbnya harus ada 3. Sementara verbnya di sini cuma 2, indicated Dua. sama had gone Kan. gitu. Berarti yang dicari di sini apa? Verb. Verb. Yang dicari adalah verbnya. Nah, di sini ada koma ya guys ya. Setelah koma itu ada klausa baru yang harus ada subjek sama verb gitu. That di sini ya, that di sini itu kelanjutannya ada di sini guys. Nah, harus ada subjek sama verb lagi. Mana kira-kira mana nih jawabannya? Bravo. Bravo ya. Bravo. Iya, Yakin bravo. yakin. Oke. Saya ada Kalimat ketiganya bravo guys. Good job. Kalau kita pilih alfa salah kenapa? Karena ada conjunction lagi kebanyakan. Kalau kita pilih Charlie itu cuma kata kerja aja, had been unsafe Kurang aja, kurang subjek. subjek ya. Kalau kita pilih delta kebanyakan conjunction lagi gitu guys. Oke, thank you for joining my class today guys. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini dan semangat lagi untuk kedepannya kita akan belajar lebih lagi tentang latihan grammar lebih lebih sulit lagi sepertinya ya daripada ini ya. Atau mungkin lebih gampang buat yang sudah berpengalaman.